Dan kita semua masih diberikan kesempatan, kehidupan, dan semua ini adalah anugerah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menjaga hidup kita, memberikan nafas kehidupan, dan Dia yang memberkati kehidupan kita sehingga kita bisa ada sampai hari ini. Tahun 2023 kita mau belajar tentang rest, keteduhan, ketenangan, keteduhan, rest di dalam Tuhan. Saat manusia kita bekerja, maka Tuhan akan rest. When we work, God rest. When we rest, God works. Ada waktu di mana kita merasa bahwa kita bisa melakukan segala sesuatunya. Dan memang karena kita adalah ciptaan Allah, manusia diberikan kuasa dan kemampuan untuk bisa melakukan banyak hal. Kita bisa punya pengetahuan, tetapi itu tidak berarti bahwa kita mengetahui semuanya. Kita tahu beberapa hal, tapi bukan berarti kita maha tahu. Kita bisa beberapa hal, tapi bukan berarti kita maha kuasa. Karena kita bukan Tuhan. Karena itu kita perlu belajar rest in God. Jangan nunggu nanti kita meninggal baru rest in peace. Kita perlu sejak sekarang itu rest in God. Karena kita menyadari bahwa kita terbatas. Rest itu bukan berarti rebahan atau malas-malasan. Di luarnya bisa tampak aktif, bisa tampak sibuk, bisa banyak kegiatan, tapi batin kita harus tetap rest. Jadi rest itu bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Tetapi kita melakukan sesuatu dituntun oleh Roh Tuhan. Rest itu bukan inactivity. Kadang-kadang kita boleh berdiam diri. Kita harus istirahat untuk bisa mendengarkan suara Tuhan, untuk menerima sesuatu dari Dia. Kemudian kita melakukan sesuatu, kita melayani, kita sekolah, kita kuliah. Tapi kita harus terima dulu dari Dia. Maka ini bukan soal aktivitas luarnya, tetapi dalam batin kita. Dan tugas kita yang pertama sebetulnya bukan to do something. Tapi tugas kita yang pertama dan utama itu adalah enjoying God. Menikmati Tuhan. Relationship with Him. Saat kita dalam keintiman dengan Tuhan, maka teman-teman kita akan produktif, fruitful. Kita bisa saja beraktivitas banyak, sekolah, pelayanan, terlihat sibuk, tetapi dalam kita bisa kosong. Maka yang pertama seharusnya kita melayani atau bergerak dari rest position. Ini bukan soal apa yang di luar, tapi yang di dalam batin kita. Suatu hari ada seorang raja mengadakan sebuah sayembara lukisan. Temanya adalah tentang keteduhan. Dan setelah dikumpulkan dari ratusan bahkan ribuan pelukis, hasil lukisan yang ada, dia mendapatkan 2 yang terbaik, lukisan tentang ketenangan dan keteduhan. Dan tersisa 2 lukisan ini. Lukisan yang pertama menggambarkan sebuah gunung, kemudian danau yang tenang, semuanya tenang, calm. Tapi lukisan yang kedua ada sebuah kapal di tengah badai yang besar. Dan raja ini akhirnya harus memutuskan siapa pemenangnya. Lukisan terbaik dengan tema keteduhan. Dan tanpa disangka bahwa sang raja memilih lukisan yang kedua. Lukisan sebuah kapal kecil di tengah badai yang besar
dan hampir diterjang oleh badai itu. Lalu semua bertanya, kenapa Raja kamu pilih lukisan yang kedua? Dan Raja menjawab, karena keteduhan itu bukan berarti tidak ada badai, tetapi yang bisa tetap tenang dan teduh di tengah badai, itulah keteduhan. Dan itu lukisan yang akhirnya dipilih untuk memenangkan perlombaan, lukisan tentang keteduhan. Rest itu bukan sekedar apa yang tampak di luar, tetapi itu apa yang ada di dalam kita. Dan dari perjanjian lama Tuhan sudah mengajarkan tentang rest atau sabat. Dimulai dulu dari hari sabat. Dan Tuhan sendiri sudah mengajarkannya dan dia memerintahkan bahkan umatnya untuk menjaga hari sabat turun-temurun. Kejadian 2 ayat yang kedua. Dan rest itu sudah muncul sejak di kitab Kejadian. And on the seventh day, God ended his work which he had made, and he rests on the seventh day from all his work which he had made. Pada hari yang ketujuh, 6 hari Tuhan bekerja, hari yang ketujuh dia berhenti dari semua pekerjaannya, and he rests on the seventh day. Dan angka 7 itu artinya adalah completeness, kesempurnaan. Dia ciptakan 6 hari, dia renovasi bumi 6 hari, dan kemudian di hari ketujuh dia berhenti dan dia memisahkan atau menguduskan hari itu. And God blessed the seventh day and sanctified it. Dia memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Dikuduskan itu artinya dipisahkan atau dibedakan. Because that in it he had rest, sabat. Dari sini nanti muncul yang namanya hari sabat. From all his work which God created and made. Tuhan berhenti bukan karena dia capek. Karena Tuhan gak bisa capek. Dia berhenti karena dia telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna.